Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peserta Bible Study Perjanjian Baru. 1 tahun lamanya ya kita nggak jumpa. Kita boleh masuk di tahun yang baru. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu. Dan untuk hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran kita di kitab Injil Lukas ya. Dan kita sudah sepakat bahwa kita hanya membahas hal-hal yang tidak tercatat di dalam Injil Matius dan Markus. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan belajar dari beberapa perikop di Injil Lukas ini. Yang pertama, kita melihat Lukas 19 ayat 1-10 tentang Sakeus. Nah, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan dia adalah seorang yang kaya. Pada waktu itu seorang pemungut cukai tidak disukai oleh masyarakat karena menjadi antek-antek penjajah. Tidak jarang mereka memungut pajak melebihi dari yang sudah ditetapkan. Nah, apalagi Sakeus ini dia bukan hanya seorang pemungut cukai, tetapi dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Nah, di dalam diri Sakeus ada keinginan untuk melihat Yesus. Namun Sakeus kesulitan. Kenapa? Karena badannya pendek. Sakeus tidak kehabisan akal. Dia sadar akan keadaannya, maka ia berlari mendahului orang banyak, lalu panjat pohon ara sambil menunggu Yesus lewat di situ. Harapannya atau keinginannya atau kerinduannya tidak sia-sia. Perjuangannya memanjat pohon ara itu tidak sia-sia. Setiba di tempatnya, Yesus justru berhenti dan melihat kepada Sakeus dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tentunya hal ini surprise banget ya bagi Sakeus. Tadinya dia cuma pengen lihat, namun sekarang Yesus berdialog dengannya, bahkan ingin menumpang di rumahnya. Hal ini menimbulkan pembicaraan di antara orang-orang yang mengikuti Yesus. Bukan saja pembicaraan, tapi ada yang bersungut-sungut. Kenapa kok Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Nah, Yesus tidak menghiraukan pembicaraan ataupun sungut-sungut orang banyak. Yesus tetap melaksanakan apa yang dikatakannya. Terhadap sambutan Yesus, Sakeus tidak buang-buang kesempatan. Dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jika orang banyak tidak menghiraukan Sakeus, Yesus peduli terhadapnya. Sukacita besar ada di dalam diri Sakeus. Sakeus mengakui Yesus sebagai Tuhan, lalu menyatakan suatu perubahan. Dia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Tuhan Yesus melihat kesungguhan dalam diri Sakeus, dan ia pun berkata, dalam ayat 9 dan 10 dicatat seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saya ulangi ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus mendapatkan keselamatan karena Yesus peduli akan hidupnya. Kepedulian Yesus direspon Sakeus dengan sepenuh hati. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Dari cerita tentang Sakeus kita bisa belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, keselamatan yang disediakan Yesus harus direspon dengan serius atau sungguh hati. Yang ketiga, Yesus peduli terhadap orang-orang yang berusaha untuk melihatnya atau bertemu dengannya. Dan yang keempat,
Pertemuan dengan Yesus membawa perubahan yang signifikan. Jika tadinya Sakeus mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri atau memperkaya diri, sekarang dia rela berbagi dengan orang miskin. Tidak tanggung-tanggung loh. Dikatakan separuh dari miliknya siap untuk diberikan kepada orang miskin. Dan bahkan dia mau mengembalikan 4 kali lipat jika ada orang yang diperasnya. Lalu yang kelima, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Ini menunjukkan bahwa anugerah Allah disediakan bagi orang berdosa, termasuk bagi saudara dan saya. Haleluya. Lukas 19 ayat 10 menjadi ayat yang sangat-sangat membuat kita bersuka cita karena kita ada di dalamnya. Dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Selanjutnya kita lihat perikop yang kedua dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Ini mengenai nasihat supaya berjaga-jaga. Bagian ini merupakan nasihat bukan saja bagi orang yang mengikut Yesus pada saat itu, tetapi juga buat kita yang ada hari ini. Berjaga-jaga adalah sebuah sikap waspada pada setiap saat. Di sini dinasehatkan kepada umat Tuhan agar kita menjaga diri. Tuhan Yesus akan segera datang. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yang pertama, jaga hati. Hati ini jangan diisi dengan kesenangan duniawi. Yang kedua, berdoa. Doa adalah kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Penderitaan dunia akan terus meningkat. Jika kita kuat, maka kita akan mampu bertahan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, lakukan seperti yang Yesus lakukan. Selalu sibuk dalam bekerja. Siang hari mengajar di bait Allah, malam hari berada di gunung, tentunya untuk berdoa seperti yang biasa dilakukannya, dan di pagi hari kembali melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga ketika Dia datang yang kedua kalinya, kita semua bertahan, berdiri di hadapannya. Amin. Bagian yang ketiga kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 12. Ini berbicara tentang Yesus di hadapan Herodes. Yesus dibawa kepada Herodes setelah diperiksa oleh Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan terhadap kesalahan Yesus. Kemudian ia mengirimkan Yesus kepada Herodes. Hal ini bisa kita baca pada ayat sebelumnya. Namun ini tidak kita bahas karena sudah dibahas di Injil Matius dan Markus. Ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat girang. Alasannya, yang pertama, ternyata Herodes sudah banyak mendengar tentang Yesus. Yang kedua, Herodes ingin melihat Yesus melakukan mujizat di hadapannya. Ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Yesus nggak menjawab. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang memusuhi Yesus mengajukan tuduhan-tuduhan palsu yang memberatkan Yesus. Herodes yang tadinya girang mulai menista dan mengolok-olok Yesus. Dan sebagai tanda penghinaannya terhadap Yesus, ia memberikan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirimnya kembali kepada Pilatus. Dan melalui peristiwa ini, Herodes dan Pilatus yang bersumusuhan sekarang menjadi bersahabat. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Sikap Herodes yang girang ketemu Yesus berbalik menjadi garang karena Yesus tidak memenuhi permintaannya. Ditambah lagi dengan hasutan dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Orang yang percaya Yesus tidak boleh punya sikap seperti Herodes. Iman kita tidak boleh luntur hanya karena Yesus tidak memenuhi keinginan kita. Yesus memenuhi atau tidak memenuhi keinginan kita, kita harus tetap percaya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya.
Jangan punya hati seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sebenarnya mereka tahu kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran karena kebencian terhadap Yesus. Kebencian memutarbalikkan kebenaran. Miliki hati yang benar, sehingga yang dinyatakan pun adalah kebenaran. Berikutnya kita lihat Lukas 23 ayat 26 sampai 32 tentang Yesus dibawa untuk disalibkan. Setelah melewati proses pengadilan yang melelahkan, Yesus pun digiring menuju Golgota. Dalam perjalanan ini, Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Simon tidak menolaknya. Selain Simon, ada pula perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus sambil menangis. Mereka mengasihi Yesus, tapi tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis. Melihat perempuan-perempuan yang menangisi dirinya, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka, supaya mereka jangan menangisinya, tapi menangisi diri mereka sendiri dan anak-anaknya. Artinya, penderitaan yang Yesus sedang jalani adalah demi mereka dan keturunannya. Ayat 29 merupakan kutipan dari Yesaya 54 ayat 1. Lalu ayat 30 menggambarkan suatu keadaan yang menderita. Ketika penderitaan semakin menjadi-jadi, maka keputusasaan itu akan menguasai. Yesus merupakan kayu hidup yang mulia dan suci, sedangkan kayu kering adalah orang-orang Yahudi yang kelakuannya tidak baik atau yang jahat. Kalau Yesus saja yang baik dan tak bersalah diperlakukan dengan kejam, apalagi orang-orang Yahudi yang jahat itu, pasti akan mengalami hal yang lebih kejam lagi. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Simon memiliki hati yang penuh belas kasihan. Ketika dia dipaksa untuk memikul salib Yesus, dia melakukannya tanpa bersungut-sungut. Hati yang penuh belas kasihan dapat merasakan penderitaan orang lain. Perempuan-perempuan yang menangisi Yesus menggambarkan kehidupan kita yang tidak sadar bahwa penderitaan yang dialami Yesus adalah karena kita. Yang Yesus inginkan kita mengerti apa yang dilakukannya, lalu hidup dalam pertobatan kita dan generasi kita. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh, karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, ini bicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Perikop ini membahas tentang dua orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Emmaus ini suatu tempat yang berjarak 7 mil dari Yerusalem. Emmaus berada di luar Yerusalem. Nah, 7 mil ini kalau kita ukur dalam kilometer, itu lebih kurang 11,2 kilometer. Jadi dua murid ini mereka pergi ke Emmaus pada hari kebangkitan Kristus dan berjalan 11,2 kilometer. Dalam perjalanan ini mereka membicarakan tentang segala sesuatu yang telah terjadi dengan Yesus. Dan di saat itu Yesus datang berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenalinya karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Pertanyaannya, apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenali gurunya? Dikatakan ketika Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang mereka sedang percakapkan, muka mereka muram. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang diliputi kesedihan. Kesedihan yang mendalam terlihat dari wajah mereka yang muram. Kleopas, salah seorang dari kedua murid itu, menjawab pertanyaan Yesus. Hal itu dapat kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat
18 sampai ayat 24. Ya, Bapak Ibu bisa membacanya dan bisa melihat. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa mereka sedih dan kecewa karena Yesus tidak memenuhi apa yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan. Mereka beranggapan bahwa Yesus sudah mati dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kematian Yesus membuat harapan mereka menjadi sirna. Dalam situasi seperti inilah, Yesus datang menghampiri dan berjalan bersama mereka. Yesus tidak membiarkan mereka terus berlarut-larut dalam kesedihan. Lalu, bagaimana Yesus membuat mereka bisa mengenalinya? Yang pertama, Yesus menegur mereka. Mereka dikatakan orang bodoh, hatinya lamban, sehingga tidak percaya akan firman yang telah diberikan kepada mereka. Hal itu dapat dibaca di dalam ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Lalu yang kedua, Yesus mengingatkan mereka akan apa yang pernah dilakukannya. Di dalam ayat 30 dan 31 untuk kali ini saya baca, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang dilakukan Yesus membuat mereka percaya bahwa sungguh Yesus telah bangkit. Saking gembiranya, mereka tidak membuang waktu. Mereka sudah di Emmaus langsung balik lagi ke Yerusalem dan menceritakan pengalaman pertemuan mereka dengan Yesus yang telah bangkit. Di dalam ayat 33 sampai 35 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Pengalaman yang penuh sukacita yang dialami oleh dua murid tentu membuat 11 murid yang sedang berkumpul bersama teman-temannya mengalami sukacita. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Seringkali sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sedih dan kecewa karena Yesus tidak memberikan apa yang kita harapkan. Mari kita mempercayai Yesus. Dia tahu yang terbaik buat kita. Jangan ngotot agar Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, tapi belajar percaya bahwa Dia punya rancangan terbaik buat kita. Amin. Percayalah kepada setiap perkataan firman Tuhan. Cepat atau lambat, firman Tuhan pasti digenapi. Ingat, firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita percaya dan pegang firman Tuhan, maka kita pasti kuat menghadapi penderitaan apapun dalam hidup ini. Pertemuan dengan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita, membawa semangat baru, memulihkan harapan baru. Mari kita pergi dan menceritakan pengalaman pertemuan kita dengan Yesus, sehingga orang lain pun mendapatkan sukacita dan harapan baru. Amin. Selanjutnya kita lihat Lukas 24 ayat 36 sampai 49 yang berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Peristiwa yang dialami oleh dua murid ke Emmaus bukan hanya sebuah cerita bagi 11 murid dan teman-teman mereka. Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Dia mendatangi mereka
yang sedang berkumpul dan bercakap-cakap. Ketika mereka mendengar Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," mereka terkejut, takut, dan menyangka mereka melihat hantu. Nah, melihat hal itu, Yesus menegur mereka. Mengapa masih ragu-ragu terhadap kebangkitannya? Sudah ada beberapa cerita yang dilihat oleh beberapa orang, namun toh mereka belum semuanya yakin. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka di dalam ayat 38-40, dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Yesus tidak mau murid-muridnya ragu-ragu terhadap dia, sehingga dia perlu menampakkan diri langsung kepada mereka. Dia menunjukkan bekas-bekas luka yang ada pada kaki dan tangannya. Bahkan dia menyuruh untuk meraba sendiri. Sementara mereka bersuka cita dan kagum, Yesus minta makan. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan hantu. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Bahkan hantu tidak bisa makan. Mengapa awalnya ragu-ragu? Karena mereka melupakan perkataan Yesus selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Pada saat Yesus menikmati ikan goreng yang diberikan mereka kepadanya, dia pun mengingatkan perkataan yang pernah ia ajarkan kepada mereka. Kemudian Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi benar-benar pikiran mereka hanya terisi oleh hal-hal yang menyedihkan tentang Yesus dan bahkan harapan-harapan diri sendiri yang menyebabkan semua perkataan Yesus yang pernah mereka dengar hilang. Yesus mengingatkan kepada mereka. Di dalam ayat 46-48 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus tidak saja sekedar mengingatkan, namun sekaligus menjadikan mereka saksi. Saksi artinya orang yang mengalami Yesus secara pribadi. Yesus menjadikan mereka saksi agar banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Kehendak Yesus adalah seluruh bangsa mendengar berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam namanya dan dimulai dari Yerusalem. Selanjutnya Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, tetapi mereka harus tinggal di Yerusalem. Ini sesuatu yang penting bagi mereka, sehingga mereka diwajibkan untuk tunggu di Yerusalem. Ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Roh Kudus adalah perlengkapan utama untuk menjadi saksi Kristus. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Perlu mengingat perkataan Yesus. Dengar firman jangan hanya asal lewat. Dengar, pahami, dan mengingatnya untuk diaplikasikan dalam hidup.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, minta Roh Kudus agar membuka pikiran kita supaya firman yang disampaikan kita mengerti dan kita tidak melupakannya. Dengan kita mengerti dan mengingat, maka kita dapat melakukannya. Orang yang percaya kepada Yesus harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan mereka akan diutus untuk menjadi saksi-saksinya. Perlengkapan utama seorang saksi Kristus adalah Roh Kudus. Marilah kita semua meminta agar Roh Kudus memenuhi hidup kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus yang menyenangkan hatinya. Ingat, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Amin. Bagian yang terakhir yang ke-7 adalah Lukas 24 ayat 50 sampai 53 mengenai kenaikan Yesus. Setelah dia bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada banyak orang. Dia membuat mereka tidak ragu-ragu. Yesus meneguhkan dan meyakinkan mereka bahwa ia sungguh Tuhan yang hidup, yang telah datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan cara mati di salib. Kini tiba saatnya, setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, dia akan meninggalkan murid-muridnya, maka dia membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dengan tangan yang tetap terangkat, dia pun terangkat ke surga. Respon murid-murid. Tidak ada lagi yang bersedih seperti di saat Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Respon mereka sujud menyembah. Kemudian kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka tetap tinggal di Yerusalem seperti yang Yesus perintahkan. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Yesus yang kita percayai adalah pemilik sorga. Dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Menunjukkan dan membuktikan pada kita bahwa sungguh sorga itu ada, bukan dongeng. Karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan benar agar ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pergi ke sorga, berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Puji Tuhan. Dan setiap hari, mari kita sujud menyembah Dia dengan sukacita. Sekalipun ada persoalan-persoalan yang membuat kita susah, jangan pernah merasa bahwa Yesus tidak memberkati kita. Yesus selalu dan akan terus memberkati kita. Setiap hari ada rahmat baru yang disediakannya bagi kita. Bagian kita datang dan sembah Dia. Lalu yang terakhir, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Sorga itu benar ada dan disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mari kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Dengan belajar firman, iman kita makin dimantapkan. Sampai jumpa di grup WhatsApp nanti untuk kita boleh berdiskusi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.